lulusan PGSDB 1 di UT Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem darat terbagi lagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat secara alami, yaitu adalah ekosistem tanpa campur tangan bantuan manusia. Contohnya adalah hutan. Sedangkan kalau ekosistem darat secara buatan, yaitu adalah sawah. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih menggali dan akan kita mempelajari tentang ekosistem darat secara buatan, yaitu seperti yang kalian lihat, saya akan membahas tentang sawah. Komponen-komponennya terbagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Apa sih komponen biotik dan komponen abiotik? Komponen abiotik disebut adalah komponen benda mati. Contohnya nih seperti cuaca saat ini 28 derajat Celcius, anginnya semilir, tanahnya subur, dan juga airnya jernih. Nah, pada komponen tadi kan kita bahas mengenai komponen abiotik. Komponen abiotik masih ingat kan? Benda mati. Kalau komponen biotik, apa sih komponen biotik itu? Komponen biotik adalah benda hidup. Contohnya adalah dalam segi jenis tumbuhan, yaitu adalah padi, ada pohon pisang, ada pohon mangga. Nah, itu dalam segi jenis tumbuhan. Kalau dalam segi jenis hewan, di sawah biasanya ada apa sih? Ada capung, ada tikus, ada belalang, ada burung. Terus apa lagi ya? Ada ulat, ada kupu-kupu. Nah, seperti itu. Tapi biasanya ada di sawah adalah tikus, terus ada belalang, ada juga ular biasanya. Tapi kayaknya sekarang jarang ular itu. Burung itu yang masih ada. Nah, terus kalau pengurai di sini ada bakteri, ada jamur, dan juga ada cacing. Bisa tahu kan apa bedanya antara komponen biotik dan komponen abiotik? Nah, nanti kita akan membahas lagi seputar rantai makanan. Rantai makanan di ekosistem darat secara buatan, yaitu di sawah. Nanti akan saya tampilkan di PowerPoint ya dalam video ini. Tunggu dulu. Di sini saya akan membahas seputar rantai makanan. Pengertian rantai makanan adalah proses makan memakan dari produsen ke konsumen hingga diuraikan kembali oleh pengurai. Rantai makanan pada ekosistem darat buatan di sawah, yang pertama yaitu adalah padi. Padi merupakan tumbuhan yang berperan menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis dari bantuan sinar matahari dan air. Dan yang kedua adalah konsumen tingkat pertama. Konsumen ini mendapatkan energi makanan secara langsung dari produsen. Produsen sendiri merupakan padi. Contohnya yang memanfaatkan pada konsumen tingkat pertama adalah burung. Jadinya burung memakan padi. Yang ketiga, konsumen tingkat kedua. Konsumen ini memperoleh sumber energi makanan dari tingkat kedua. Contohnya adalah ular. Jadinya ular memakan burung. Konsumen tingkat ketiga, konsumen ini memperoleh sumber energi makanan dari konsumen tingkat kedua. Contohnya adalah elang. Elang memakan ular. Dan yang terakhir yaitu adalah dekomposer. Dekomposer merupakan organisme yang mempunyai tugas menguraikan bangkai makhluk hidup atau disebut dengan pengurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
Ibu Aminah Salma, SSI MMAPT, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum IPA di SD, dan juga kawan-kawan sekalian. Di sini kami dari kelompok 3, yaitu Muhammad Khairuddin dan juga rekan saya Heidi Tiara Yasmin. Di sini kita akan membahas mengenai modul 2 KP1, yaitu tentang ekosistem. Di sini kita bagi tugas di mana saya akan mengamati mengenai ekosistem perairan, dan juga rekan saya Heidi Tiara Yasmin akan mengamati tentang ekosistem yang ada di daratan. Untuk itu, mari kita sama-sama simak videonya. Baik teman-teman, di sini bahan-bahan untuk melakukan pengamatan yang pertama yaitu adalah kertas untuk mencatat semua hasil yang kita amati, yang kedua pulpen, dan yang ketiga yaitu handphone. Sebenarnya di sini harus ada alat pengukuran udara, tekanan udara, dan juga suhu air. Namun karena keterbatasan waktu dan juga biaya, kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengetahui berapa suhu atau kelembapan yang ada. Di sini kita bisa buka dan kita bisa lihat informasinya di sini. Oke teman-teman, di sini kita akan mengamati ekosistem perairan buatan manusia. Di sini kita akan mengamati komponen biotik dan juga abiotiknya. Komponen biotik terdiri dari ikan kecil, plankton, dan juga bakteri pengurai. Untuk komponen abiotiknya ada air dan juga udara dan cahaya. Untuk udara sendiri kurang lebih suhunya 29 derajat Celcius dan cahaya menggunakan lampu ultraviolet, dan untuk suhu air kurang lebih 347 Celcius ya. Dan di sini menggunakan filter air agar airnya tetap jernih, dan juga kipas untuk mengatur suhu air ya. Dan juga di sini terdapat batu-batu kecil di mana di situ menjadi sarang bakteri dan juga terumbu karangnya itu. Dan mengenai rantai makanan yang ada dalam ekosistem buatan ini bisa dikatakan tidak sempurna, karena di sini tidak ada produsen utama yang berupa tumbuhan. Artinya mereka masih bergantung pada manusia yang memberi mereka makan, dan tidak ada juga predator pemangsa. Ya, jadi di sini jika mereka mati langsung terurai jika dibiarkan di dalam akuarium ini, karena di dalamnya sudah ada bakteri pengurai seperti itu. Jadi sangat berbeda dengan ekosistem alami, di mana di sana rantai makanan bisa secara sempurna karena semua terjadi secara alami ya, tersedia. Teman, di sini saya sudah berada di sebuah sungai, itu untuk mengamati ekosistem alami atau ekosistem perairan yang alami. Nah, apa sih ekosistem perairan yang alami di sini? Yaitu sebuah siklus kehidupan atau ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Ya mungkin manusia hanya seperti membuat jembatan ataupun kayak tepi-tepinya seperti itu. Di sini kita akan mengamati apa aja sih yang ada di sini, biotik ataupun abiotiknya. Biotik yaitu meliputi makhluk hidup yang ada di sini, sedangkan abiotik yaitu seperti air, udara, dan juga pencahayaan yang ada di sini. Nah,
Di sini untuk mengukur kecepatan angin saya tidak menggunakan alat barometer ya. Jadi di sini saya menggunakan atau memanfaatkan teknologi handphone. Di sini saya melihat dari radar yaitu kecepatan angin 19 km per jam. Sedangkan suhu udara yaitu 34 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan mengamati apa aja yang ada di dalam ekosistem perairan yang alami ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, teman-teman, di sini kita amati ada banyak sekali tumbuhan enceng gondok dan juga lumut-lumut, juga akar-akar pohon di sekitar sungai yang bisa menjadi sumber makanan ikan-ikan kecil. Seperti yang kita tahu, eceng gondok ini juga memiliki manfaat. Dia mampu mengendalikan kondisi air ya agar tetap normal. Dia mampu menyerap nutrisi yang menjadi makanan ikan-ikan kecil. Nah, di sini juga nampak burung-burung walet dan juga beberapa ada burung bangau. Mereka sedang memangsa ikan-ikan yang ada di sini. Nah, di sini sering nampak ke permukaan yaitu ikan-ikan sepat seperti jair atau nila. Juga sekali tadi muncul ikan kerapu. Cuma di sini kita kesulitan mengambil gambar ya, karena gambar ikannya maksudnya. Karena ya airnya sedikit keruh. Tapi dari tenggaan-tenggaannya itu sudah kita tahu. Mungkin di kamera nggak begitu jelas ya. Kalau melihat secara langsung pasti nampak itu ikan apa. Di sini juga ada udang, kepiting. Walaupun kita tidak bisa mengambil gambarnya saat ini, tapi biasanya para nelayan atau orang-orang di sini yang senang mencari ikan itu biasanya menjual di tepi-tepi jalan. Sebenarnya di sini predator utama atau predator puncaknya ya manusia itu, karena sering ada orang yang mencari ikan di sore hari ataupun pagi. Mereka memakai panci atau memakai perahu. Ya, kelihatan itu ada perahu di tepi sungai. Itu biasanya digunakan untuk mencari ikan menggunakan jala ataupun ya setrum. Sebenarnya itulah yang merusak ekosistem, karena pemakaian aliran listrik untuk mematikan ikan ini berdampak pada ikan-ikan kecil juga. Jadi enggak